Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat siang, selamat menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Biarlah pada hari ini kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini karena anugerah-Mu kami boleh melayani di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan ke setiap pelayanan kami. Tuhan pakai agar hidup kami pada hari ini pelayanan kami boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar urapi kami semua ya Tuhan. Baik yang kami yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah ya Tuhan. Kau berkati mereka, Kau urapi mereka Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh hadir di tempat dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Kau hadir di tempat ini, Roh Kudus menyertai kami sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami awali ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita akan mulai memuji Tuhan karena pada siang hari ini kita memasuki bulan yang kedua, minggu yang kedua pula kita boleh berada di tempat ini. Bahkan kita boleh melayani Tuhan. Tuhan masih percayakan kita untuk berada melayani Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini kita boleh nyatakan kebaikan Tuhan, bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Thank you.
menyediakan, Dia Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu.
dengan kerinduan kami datang Tuhan di tempat ini. Bahkan bersama-sama keluarga kami menyaksikan streaming dari channel Praise and Worship ini Tuhan. Karena kami tahu ibadah kami di dalam Tuhan mendatangkan sukacita, ada pengharapan yang baru. Dan biarlah Tuhan di dalam bibir kami mendengar setiap pujian yang bagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Tetap sepanjang hari. Amin. Kepada-Mu ya sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, yang bersusah dihiburkan. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui streaming dari Praise and Worship Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah, di perjalanan, melalui smartphone mereka, smart TV mereka, melalui laptop, tablet, komputer mereka, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Ada hal yang baru yang kami pelajari yang membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Maka hamba doa Tuhan kuduskan dari bibir hamba, kata, kalimat, ucapan, ayat, bahkan poin hanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Setiap kita jemaat yang siap dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih dipersilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali kembali saya dipercaya untuk dapat menyampaikan satu bahan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Praise and Worship Infinity. Dan kita ada di bulan yang baru, yaitu Februari 2021. Bulan dimana curah hujan semakin tinggi. Orang bilang, pendeta ini pasti karena mau Imlek. Jadi orang selalu menyangkut pautkan. Biasanya kalau udah hujan banyak, apalagi intens, itu biasanya mau menyambut persiapan buat Imlek. Dan pertanyaan yang selalu ditanya setiap tahun kepada banyak pendeta adalah, Pak, kita kalau udah Kristen sungguh-sungguh boleh Imlek nggak? Saya tanya dulu sama jemaat Tuhan yang di sini, boleh nggak? Boleh. Yang boleh itu yang merayakan biasanya. Boleh nggak merayakan? Boleh. Sangat boleh, sangat boleh. Memang ada beberapa ajaran, beberapa hamba Tuhan yang bilang nggak usah, ngapain lagi. Kalau buat saya secara pribadi sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang teolog, saya percaya budaya itu Tuhan yang kasih, saudara. Amin. Dan salah satu budaya yang ada dalam kehidupan kita ya budaya Imlek namanya. Buat orang-orang Tionghoa, Imlek itu bukan cuma sebuah kewajiban, tapi sebuah hal yang harus dijaga turun-temurun. Jadi kalau ditanya, Pak, boleh nggak? Sangat boleh. Ada nggak yang nggak boleh? Ada mitos-mitosnya.
Jadi kan biasanya mitosnya gitu. Jadi kalau hujannya, curah hujannya nggak terlalu banyak, wah berarti hokinya kurang banyak turun nih. Salah. Mau hujan kek, mau gersang, kalau Tuhan udah buka tingkap langit, berkat tetap mengalir. Amin. Tapi kalau saudara hujan juga, sampai banjir semuanya. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan atas setiap usaha pekerjaan kita, nggak ada cuannya, nggak ada. Makanya yang paling penting adalah perkenanan Tuhan. Jadi kalau Imlek boleh nggak Pak Pendeta? Sangat boleh. Yang nggak boleh itu mitos-mitosnya, kan banyak ya mitosnya ya. Yang katanya nggak boleh apa? Nyapu. Ya kan? Ada filosofinya katanya nanti itu berkatnya terbuang keluar. Itu bukan berkatnya terbuang, lu jorok ya kan. Sesederhana itu aja. Nyapu aja, berkat datang dari Tuhan. Pak, boleh nggak kita pakai ornamen Imlek? Sangat boleh. Dari bajunya, makanya kan teman-teman jemaat Tuhan yang terkasih yang lihat dari streaming, lihat semuanya warna merah. Itu persiapan menyambut Imlek. Ya kan? Saya tadi lihat ke depan ini apa lampion ya kan? Apa dari partai tertentu kok merah? Oh, Imlek. Betul. Jadi boleh ornamen kayak lampion, apalagi yang kayak ada duit apa, pohon duit apa tuh? Apa sih namanya tuh? Kalau Natal kan pohon Natal, cemara. Ada jenis nama pohonnya tuh. Kalau kita dulu tahun-tahun lalu sebelum pandemi itu di mall-mall banyak tuh pohon, lalu ada angpau-angpaunya. Itu saya suka buka-bukain. Siapa tahu ada isinya. Jadi yang nggak boleh tuh ada juga ornamen-ornamen yang sudah berbau mistis. Biasanya mereka tempel itu penjaga katanya, penjaga di depan gerbang. Ini katanya nanti ngejagain. Nah itu yang nggak boleh, karena perlindungan penjagaan hanya datang dari Tuhan. Jadi saudara boleh nggak? Boleh. Pak kalau angpau boleh, sangat-sangat boleh. Coba aja kasih ke pendeta. Nah, biasanya angpau itu diberikan kepada yang belum menikah, biasanya anak-anak yang dikasih. Boleh nggak? Sangat-sangat boleh saudara, itu jadi berkat. Bahkan kalau saudara bisa kasih kepada anak-anak yang kurang mampu, itu juga jadi berkat buat mereka. Kalau ada yang tanya, Pak pendeta ngerayain Imlek nggak? Saya ngerayain, tapi di rumah orang. Maksudnya saya cuma datang. Tapi sekarang udah pandemi, dalam kondisi PSBB, ya kan? Di bulan Februari ini terus ditambah karena klasternya terus juga menyebar. Jadi kalau saudara bilang, Pak kita boleh nggak silaturahmi sebisa mungkin di rumah saja, secara online mungkin, ampaunya transfer, ya kan? Tapi kalau kue keranjangnya kan udah ada kiriman instan sekarang, aja kayak gitu-gitu aja. Saya kalau Imlek itu suka dikirimin kue keranjang. Saya tiap tahun pasti yang ngasih itu ada yang satu kardus itu. Dia berharap apa dari saya makan satu kardus itu sebenarnya? Tapi nggak apa-apa, saya bagi ke tetangga juga, ya kan, ke orang tua saya, ke kerabat-kerabat. Dulu masih banyak ketemu hamba Tuhan, jadi saya kasih banyak ke hamba Tuhan. Jadi ada yang dikukus, ada yang digoreng, ya bebas lah. Ada yang dimakan langsung juga boleh. Tapi intinya sederhana. Merayakan Imlek itu bagi saudara yang memang memiliki budayanya harus, itu sesuatu yang harus dilestarikan. Itu yang diajarkan kepada keturunan-keturunan kita, karena budaya datangnya dari Tuhan. Ada orang bilang begini, tapi pendeta, bukan budaya seringkali bertentangan dengan keyakinan. Salah. Yang seringkali membuat budaya bertentangan dengan keyakinan adalah unsur mistis dan okultisme. Saya mau tanya sederhana gini, ulos itu boleh nggak kita miliki? Boleh. Yang nggak boleh kalau ulos itu ketika dalam penenunannya ada perjanjian darah, perjanjian okultisme, atau didoakan dengan cara-cara yang kurang tepat, itu ya nggak boleh. Tapi ulosnya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma kan seringkali banyak Kristen akhirnya jadi ekstrim yang menentang, oh ini nggak bisa nih, bakar, ini buang. Nah ini yang saya mau bahas pada kali ini, yaitu tentang hikmat. Sama-sama bilang sama saya hikmat. Karena 2021, kalau saudara banyak nonton acara-acara yang berkonten tentang motivasi, perencanaan ke depan 2021, biasanya ada 3 hal yang selalu ditargetkan dalam hidup seseorang. Yang pertama, target, planning, dan komitmen. Target itu visi, apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau gapai, apa yang kita mau jalani. Kedua adalah planning, perencanaan, apa yang diatur untuk mencapai target tersebut. Dan yang ketiga komitmen. Komitmen itu berbicara tentang semangat, perjuangan, sesuatu yang kita lakukan tanpa putus-putus.
Tapi saya percaya bahwa target planning dan komitmen tidak akan cukup bagi kita orang-orang percaya. Alkitab ajar ada peranan Tuhan di dalamnya. Dan seringkali Tuhan gak selalu datang dalam bentuk mimpi, Tuhan gak selalu datang dalam bentuk suara Tuhan. Terkadang Tuhan datang dalam bentuk hikmat. Karena itu hikmat datangnya daripada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih dari Praise and Worship Infinity, juga kita keluarga besar, para pelayan-pelayan Tuhan dari Infinity, sama-sama kita pelajari, kita coba remakan, dan sama-sama kita praktekkan setelah kita selesai mengikuti ibadah ini. Karena memang seringkali yang membuat kita gagal itu bukan karena kita bodoh. Yang membuat kita gagal itu bukan karena kita gak punya modal yang kuat. Yang bikin kita gagal adalah kita tidak melibatkan hikmat di dalamnya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya ingin setiap para pelayan-pelayan Tuhan bisa memperhatikan di Alkitab saudara, karena saya akan mengajak kita membaca secara bergantian, dan jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah dapat dengar dengan baik. Dan inilah ayat untuk membuka kebenaran firman Tuhan pada kali ini. Amsal 3 ayat 11 sampai 18. Hai anakku, saya mau tanya, siapa yang menulis kitab ini? Siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Berapa lama saudara jadi Kristen? Siapa yang bisa menulis ayat-ayat ini? Iya, seorang raja yang pada zamannya paling sukses, dan dia memberikan satu pembelajaran yang luar biasa bagi keturunan-keturunan selanjutnya, bahkan sampai dengan generasi kita. Dan dikatakan gini, hai anakku. Kenapa dia tulis hai anakku? Salomo memposisikan sebagai orang yang sudah memiliki experience, seorang yang pernah mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang suka, hal-hal yang luar biasa. Karena itu apa yang dia terima dan dia dapat, dia wariskan. Hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan, dan janganlah kau bosan akan peringatannya. Ayat 12, kenapa? Karena Tuhan, iya, seperti apa? Seorang ayah kepada anak. Nah, jadi kalau bicara tentang didikan Tuhan, itu berbicara tentang pendidikan daripada orang tua kepada anak yang dikasihi. Jadi kalau kita terima firman, kalau saya dan saudara dengar kebenaran Alkitab, itu sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi. Perhatikan, berbahagialah orang yang mendapat apa katanya? Hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Why? Karena keuntungannya, apa kata Alkitab? Dan ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 16. Di tangan kirinya kekayaan dan jalannya, perhatikan, jalan hidup orang yang berhikmat penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya disebut apa? Saya percaya ada kekuatan yang datang ketika kita memiliki hikmat, saudara. Repotnya hari-hari ini, dengan informasi yang semakin cepat, teknologi yang maju itu membuat setiap hal itu sekarang bisa dengan mudah masuk gitu. Dulu saya ingat betul, mau belajar teknik-teknik misalkan musik, gitar gitu, itu harus ketemu dengan orang-orang yang memiliki potensi atau memiliki skill. Dan sekarang saudara cukup punya aplikasi Google, YouTube, dan saudara akan bertemu dengan berbagai orang yang siap mengajar kita dengan potensi yang besar. Mau belajar apa sekarang nggak ada. Belajar ternak, belajar menanam, hidroponik, memasak. Dulu kan kita kalau masak masih ingat nggak? Femina. Iya kan? Kita juga nggak ngerti betul atau enggak, itu nggak ada prakteknya. Cuma ditulis SDM. Apa ini sumber daya manusia? Iya kan? Tapi kan sekarang kalau kita mau cari konten masak, apa yang nggak ada, saudara? Setiap hari selalu ada video konten masak untuk kita belajar, dan ilmu itu dibagi dengan luar biasa. Jadi sekarang yang namanya webinar itu belajar berbagai hal itu sekarang ada. Saudara tinggal upload lagi, tinggal install Spotify. Saudara bisa dapat banyak webinar gratis, orang seminar, orang berbicara, ada talk show, dan itu ilmu semua. Nah, hal ini sebenarnya memiliki efek samping. Manusia lebih mengandalkan pengetahuannya daripada
Tuhan. Kita mengatasnamakan kepintaran, kecerdasan, pengetahuan sampai kita lupa sumber segala hikmat, pengetahuan, kecerdasan, kepintaran datangnya dari Tuhan. Alkitab ajar untuk mencapai kepintaran, kecerdasan, dan hikmat bukan strata 1. Alkitab nggak bilang untuk engkau mendapat pengetahuan daftar dulu, masuk dulu jadi mahasiswa baru. No, Alkitab katakan dalam Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Kenapa kita butuh hikmat? Sederhana, karena Alkitab ingatkan apapun yang kita buat, apa yang kita kerjakan bisa gagal, saudara. Sehebat, sepintar, secerdas apapun rencana kita dalam berbisnis, dalam berkarir, mencari keuntungan, kita pasti bisa gagal. Nah, apa yang membuat keterbatasan dan kelemahan kita itu semuanya tertutupi menjadi sempurna? Hikmat Tuhan. Makanya saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan, ada seorang tokoh yang paling terkenal dengan kata hikmat, namanya Salomo. Salomo sadar betul bahwa effort tanpa perkenanan Tuhan itu sia-sia. Tapi effort atau usaha dengan perkenanan Tuhan, it's amazing. Makanya ketika Tuhan datang kepada Salomo, Tuhan tanya, what do you want? Tell me. Dan Salomo nggak minta kekayaan, dia nggak minta umur panjang, dia nggak minta kehormatan. Apa yang dia minta? Hikmat. Lebih dulu kita belajar secara singkat, siapa sih Salomo, saudara? Nah, kalau saudara perhatikan, Salomo adalah orang yang memiliki ciri khas yang sangat kental dalam perjalanan kisah kehidupannya. Kalau saya tanya deh sama jemaat-jemaat Tuhan, selain hikmat, apa yang saudara kenal dari Salomo? Apa yang saudara tahu dari kisah Salomo? Istri. Emang udah bertahun-tahun lah kita Infinity di sini. Yang saudara ingat dari Salomo cuma istrinya banyak. Apa nggak ada yang lain? Apa lagi? Hah? Jadi kalau saudara belajar sejarah raja-raja Israel, satu-satunya raja dari keturunan Israel yang paling kaya namanya Salomo. Dia bahkan lebih kaya dari Daud, dia bahkan lebih kaya dari seluruh keturunan raja yang lainnya. Alkitab bahkan pernah catat dengan jujur hal yang it's very amazing, kekayaan yang dimiliki pada zaman Salomo. Satu ayat, coba saudara lihat, satu raja-raja 4 ayat 22. Ini ayat yang menarik. Satu Raja-Raja pasal 4 ayat 22. Ini salah satu bukti betapa kayanya Salomo pada zaman itu. Satu Raja-Raja 4 ayat 22 sampai dengan 23. Perhatikan di sana dikatakan begini, adapun persediaan makan yang diperlukan Salomo, perhatikan, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk berapa? Untuk berapa lama? Alkitab nggak bilang 1 tahun, Alkitab nggak bilang 30 hari, Alkitab nggak bilang seminggu, Alkitab bilang untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. Ini baru kor, ini baru kalau orang sana tuh mereka, kalau kita tuh baru nasinya gitu. Tapi ayat selanjutnya dikatakan apa? 10 ekor lembu gemukan, apalagi 20 lembu gembalaan, berapa lagi? 100 ekor. Ini everyday. Alkitab katakan bukan per minggu, per hari. 100 ekor domba, apalagi? Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gansa piaraan. Saudara, sehari berapa sapi yang saudara potong untuk makan di rumah? Hah? Ada berapa sapi? Aduh, udah kok nanyanya gitu. Berapa? Oh ya, berapa kilo? Berapa kilo saudara biasanya sehari makan? Oke, berapa gram? Hah? Berapa gram? Saya biasanya sepotong nasi padang pakai rendang. Memang ini semua gak dihabiskan untuk Salomo. Jadi ini makan satu istana. Tapi can you imagine betapa banyaknya makanan yang setiap hari itu mungkin baru 1 potong kali ya. Belum 100 ekor domba. Dia sangat-sangat kaya. Nah, yang menarik lebih lagi daripada kekayaannya, dia adalah seorang raja yang bahkan pada masa pemerintahannya tidak pernah terjadi peperangan. Jadi kalau saudara ingat Salomo punya banyak istri, sebenarnya itu bukan bicara tentang hawa nafsu, bukan berbicara tentang keduniawian, itu lebih berbicara tentang politis. Jadi dia menikahi anak-anak wanita, anak-anak perempuan diambil menjadi permaisurinya dari berbagai negara sekitar, tujuannya politis. Supaya kalau terjadi perang, mertuanya dari Edom, dari Sodom, dari Mesir datang, itu mantu gua. Makanya dia banyak sekali istri. Karena kalau saudara hitung secara matematika, nggak mungkin semuanya akan terlayani dengan baik, semuanya dapat ditemui dengan baik.
dasarnya cuma satu, politis. Jadi kalau saudara belajar lebih lanjut, nanti kalau saudara datang ke tanah perjanjian, ada namanya sekarang City of David. Nah di situ juga ada sejarah dari Salomo. Nah Salomo itu mengambil banyak perempuan, dengar baik ya, tidak terkecuali mau cantik atau tidak cantik di mata manusia, dia ambil dan dia jadikan istrinya. Untuk apa? Masalah politis. Karena itu Alkitab katakan selama Salomo menjabat jadi raja, tidak ada perpecahan. Why? Kenapa bisa? Negara yang begitu penuh dengan konflik, negara yang penuh dengan musuh di sekitarnya, kenapa sepanjang puluhan tahun tidak pernah ada peperangan? Dasarnya cuma satu, Salomo menjalani kerajaan bukan dengan otoriter, bukan dengan kekuatan tentaranya, tapi dengan apa? Hikmat. Nah, saya rindu saudara 2021 ini, I don't know hidup saudara seperti apa. Saya nggak tahu bisnis, usaha, karir, perdagangan, pekerjaan, setiap usaha kita masing-masing. Saya nggak ngerti apa yang Tuhan percayakan, tapi yang saya mau katakan, sama-sama kita minta hikmat Tuhan di dalamnya. Karena ketika ada hikmat, ada sesuatu yang memberikan jaminan bahwa kita melangkah bukan dari apa yang kita inginkan, tapi dari apa yang Tuhan inginkan. Banyak kita lupa dalam doa. Lihat Yesus. Dalam doa dia berkata dengan sangat jelas, jika boleh, lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi kalimat berhikmatnya dia tekankan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Karena rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Makanya saya senang tuh kalimat lagu itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kalimat yang harus digarisbawahi. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati. Jadi gak selalu mulus. Waktu Tuhan berencana dalam hidup saya dan hidup saudara, gak selalu indah. Lewati cobaanku, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang iya. Jadi ada beberapa kunci saudara. Kenapa Salomo menjadi orang yang sangat memiliki hikmat? Kita lebih dulu lihat kisahnya. Perhatikan 1 Raja-Raja 3 ayat 5, lalu kita lompat 9, 10 dan yang ke-11. Saya akan baca bagi saudara. Dikatakan gini, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, Tuhan bilang begini sama Salomo, mintalah apa yang kau hendak kuberikan kepadamu. Ayat 9 saya lompat dari 1 Raja-Raja pasal 3. Maka Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat 10, ini kunci orang yang meminta hikmat. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Ayat 3 ayat selanjutnya, Tuhan memberikan dia bukan cuma hikmat, tapi ada umur panjang, ada kekayaan, ada lagi keamanan, dan Salomo seperti mendapat jackpot gitu. Saudara tahu mesin di kasino, jadi ada tiga gambar itu akan selalu berputar. Sekali saudara tarik, itu dia nggak tahu lucky beginner bisa dapat, nanti dia jackpot itu ketika 3 gambar itu sama. Dan Salomo mendapatkan itu ketika dia minta sama Tuhan. Ketika dia berkata, berikan aku hikmat, segala sesuatu yang tidak diminta oleh Salomo itu diberikan. Tapi saudara, bukankah sebenarnya memang rahasia surga seperti itu? Alkitab kan katakan dalam firman-Nya, apa yang tidak engkau lihat, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan berikan. Artinya berkat yang kita terima lebih besar. Tapi bagaimana mendapatnya? Ketika kita ikut bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan mau. Berapa banyak kesaksian para pengusaha yang diberkati Tuhan, sukses bukan dari apa yang dia rencanakan, tapi apa yang Tuhan rencanakan. Nanti saya isi dengan kesaksian salah satu orang yang cukup diberkati. Nah, ada beberapa poin yang harus kita ambil. Apa pentingnya hikmat? Kenapa kita harus memiliki hikmat? 2021, siapapun saudara yang menyaksikan live streaming ini, hikmat adalah bagian yang harus kita miliki. Yang pertama, karena hikmat membantu kita mengambil keputusan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya harus tepat. Banyak orang
hari-hari ini bermasalah dalam kehidupannya, perhatikan kembali, bukan karena setan ganggu-ganggu sama dia, bukan karena roh jahat ada di sekitar dia, bukan karena iblis ingin mematikan dia. Sekali lagi saya katakan, ada banyak orang hidupnya hancur dan menderita, bukan karena setan, bukan karena kuasa gelap, bukan karena iblis. Kita kan gampang betul, apa juga dalam hidup kita yang gak benar kita salahin setan. Tuh kalau gereja karismatik suka kayak gitu, maju ke depan, Pak, anak saya gak pintar sekolah nih, roh-roh bodoh kami cabut dalam nama Yesus. Pak, anak saya jerawatan gak sembuh-sembuh, roh-roh jerawat kami cabut dalam nama. Semua juga ada rohnya kalau orang ya kan? Sampai ada jemaat yang gemuk juga, Pak, supaya saya cepat kurus, roh yang menambah lemak kami cabut dan kami patahkan. Enggak segala sesuatu yang buruk itu karena roh yang ada di sekitar kita. Salah satu yang membuat kita mengalami penderitaan, kegagalan, dan ketidaknyamanan adalah keputusan. Sejak kita dilahirkan sampai dengan kita mati, hidup kita ini rangkaian keputusan. Dan apa yang kita rasakan hari ini tidak lepas dari keputusan kita di hari kemarin. Pendeta, nyesel saya sama laki gue yang minta nikah sama dia siapa? Kan keputusannya dari sampai sini, ngerti gak saudara? Pendeta, puji Tuhan bener pendeta. Saya waktu ambil polisi itu, hoki berat. Usaha saya sekarang laris manis. Keputusan. Apapun yang kita hadapi hari ini tidak bisa lepas dari keputusan kita kemarin. Nah, repotnya keputusan yang kita miliki adalah sesuatu yang dikuasai oleh hawa nafsu dan emosional. Pokoknya saya suka, pokoknya saya senang. Dalam ilmu psikologi, senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Kelihatannya maknanya sama, tapi sebenarnya berbeda. Senang dan bahagia, nanti satu kali saya bahas ya dalam satu khotbah antara senang dan bahagia. Karena kita juga harus membedakan mana senang, mana bahagia. Tapi secara gambaran sederhana gini, orang yang senang belum tentu dia bahagia. Tapi orang yang bahagia sudah pasti dia. Nah, ada banyak kita seringkali tertipu. Akibat apa? Hawa nafsu, emosional kita. Kita pikir itu bahagia, tidak, itu cuma kesenangan. Karena antara senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Saya mencontoh sederhana. Satu kali dibuatlah sebuah penelitian, beberapa anak-anak dikumpulkan dengan satu tugas yang sederhana. Mereka bilang begini, saya punya permen, kalau kamu mau ambil sekarang boleh, tapi kalau kamu mau tunggu 15 menit lagi, aku tambahin permennya jadi 2. Dan kenyataannya dari penelitian itu, separuh anak-anak langsung mengambil duluan. Mereka gak tahan, apa ini makan permen enak manis. Tapi sebagian anak, mereka tahan. Mereka tunggu 15 menit dan betul permen datang lagi. Tugas yang kedua diberikan, kalau kamu mau ambil silakan 2 permen ini. Tapi kalau kamu mau tunggu 15 menit lagi, aku tambah permennya jadi 3. Sebagian udah mulai gak tahan. Dia pikir permennya udah 2 kok gak apa-apa makan aja. Tapi sebagian tetap menunggu sampai 15 menit kemudian permennya tambah jadi 3. Tugasnya sama lagi. Kalau kamu mau ambil silakan. Tapi kalau kamu mau tunggu 15 menit lagi, permennya akan kuberikan jadi 4. Dan semakin lama, semakin sedikit anak-anak yang bisa tahan. Apa hubungannya? Karena ketika diteliti beberapa tahun ke depan, anak-anak yang terlalu cepat mengambil keputusan, kecenderungan untuk gagalnya lebih tinggi dibanding anak yang bisa menahan diri untuk mengambil keputusan yang paling tepat, dan kecenderungannya mereka jauh lebih berhasil. Saudara, pandemi 2020 itu mengajarkan, mengingatkan, bahkan menegur kita betapa pentingnya keputusan di hari kemarin. Banyak orang bilang begini, aduh pendeta, andai aja saya waktu itu gak ngambil mobil duluan pendeta, saya lebih dulu nabung, gak bakal nih saya mobilnya sekarang ditarik sama leasing. Aduh pendeta, saya kalau tahu kemarin tuh saya bisa simpen aset, beli emas dia pendeta. Mungkin sekarang waktu harga emas naik, pekerjaan suami saya nggak ada, saya masih bisa hidup dari emas itu. Padahal tuh emasnya dijualnya murah waktu itu. Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Pernah dengar nggak kata-kata penyesalan seperti itu? Sebenarnya penyesalannya tinggal penyesalan, tapi sebenarnya itu juga mengajarkan kita di 2021 untuk lebih berhikmat dalam setiap langkah. Dulu kan kita pikir everything is fine, nggak apa-apa, gaji laki gue gede kok.
Kita pikir, beli aja, konsumtif aja, ambil aja, hedon aja nggak apa-apa. Ketika kena PHK, baru mau nangis-nangis, buat apa? Yesus berkata, ada 2 orang mendirikan rumah di atas batu dan ada yang mendirikan di atas pasir. Saya mau tanya, mana lebih mudah, mendirikan rumah dengan batu atau dengan pasir? Tentunya dengan pasir. Dia cukup menyerap sekali, lebih berat angkat batu, dia susun lagi. Tapi effort yang disertai perkenanan Tuhan mendatangkan keberhasilan lebih. Nah, saya mau, saudara, bahkan khususnya di Infinity ini kan banyak ibu-ibu, ingatkan suami, Pak, ayo, sebelum kau bertindak, sebelum kau mengambil keputusan, minta hikmat Tuhan, tanya dulu. Karena seringkali kita cuma berdasarkan feeling dan logika kita yang terbatas. Hikmat seringkali gak selalu datang kepada diri kita, bisa melalui pasangan kita. Istri bilang, Pak, jangan deh Pak, Mama kayaknya tadi doa bener Tuhan taruh di hati Mama. Papa jangan ambil, ini bunganya gede mah. Nanti kalau Papa untung lu juga yang senang. Ya udah deh Pak, coba Papa doa dulu. Udah, ini jalan dari Tuhan. Akhirnya gagal. Sampai masalah gagal diri sendiri. Karena memang hikmat itu datang dengan berbagai hal, nggak selalu dengan ide yang begitu ya, tidak. Mungkin melalui renungan, mungkin melalui nasihat orang di sekitar, atau jangan-jangan melalui streaming YouTube dari Praise and Worship kali ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita dalam mengambil keputusan. Kita harus minta hikmat Tuhan. Orang nggak bisa tahan diri. Coba ya saudara lihat generasi di bawah saya lebih tepatnya gitu, di bawah saudara kita. Ini generasi yang amburadul. Kenapa amburadul? Saudara, semakin berkembangnya sosial media, ternyata ada efek samping di dalamnya. Mengumbar aib itu sesuatu yang biasa sekarang. Mengumbar aib itu, ya ada juga kalangan-kalangan yang udah emak-emak juga banyak kayak gitu, bapak-bapak. Saya bingung gitu. Maksudnya apa, mereka gak punya dasar akhlak dalam diri mereka. Sekarang kan mengumbar aib gampang. Dan generasi muda sekarang menganggap bahwa tidur dengan pasangan itu normal. Tidur dengan pacar gitu gak apa-apa. Emang begitu, udah kita zaman di situ. Nah ini yang saya bilang, keputusan yang cuma dikuasai oleh kesenangan, hawa nafsu dan emosional. Akhir-akhirnya apa? Ini streaming sih, saya ngomong seringkali orangnya ngomong. Di pandemi ini minimal ada 3 anak. Kalau saudara merasa itu diri saudara, ini hanya kesamaan ya, jadi tidak ada. Kalau di sinetron tuh kalau ada nama, ini hanya ketidaksengajaan. 3 anak, bayangin lagi sekolah online bisa hamil. Gimana coba? Waduh, saya sakit kepala. Ibunya bilang, Pak Pendeta, tolong Pak. Saya bilang, tolong apa? Anak saya Pak, udah hamil Pak. Pertama dia bilang positif. Saya pikir COVID ya. Pak, tolong Pak, anak saya positif. Udah Bu, tenang aja, pasti sembuh yang Ibu. Yang penting Ibu nggak terlalu sampai pikirin. Pikiran negatif membuat penyakitnya itu semakin berkembang. Gimana Bu mikirin? Ini bahkan nggak tahu anaknya laki-laki dari mana. Tekdung. Bener. Bingung nggak? Sekolah kagak, pacaran jarang, bisa tekdung. Jawabannya sederhana, karena memang ini zaman rusak. Zaman dimana yang penting happy aja, yang penting senang aja, yang penting saya terpuaskan aja. Akhirnya apa? Aborsi. Itu kan sebuah hal yang berdampak akibat keputusan yang salah. Akhirnya nikah muda. Saya pernah nikahin anak paling muda itu SMA kelas 2. Itu pernah saya nikahin di Manado. Aduh, itu sedih minta ampun. Muka juga masih muka les, tau gak muka les? Muka masih pusing sama angka dan hafalan. Udah nikah. Akhirnya bener. Kan tadinya katanya gak apa-apa Pak, dan pihak sekolah masih memperbolehkan selama masih pokoknya akhirnya gagal sekolah semua. Terakhir saya lihat di sosial media, ya udah mungkin udah pisah kali, yang satu kemana. Kita yang udah di umur untuk pernikahan aja masih bisa bermasalah, apalagi yang masih anak-anak. Tapi semua terjadi akibat apa? Keputusan yang salah, nggak berhikmat. Pacarnya lihat dia, yang kamu cantik, boleh nggak aku pegang rambut kamu? Boleh. Yang kamu cantik, boleh nggak aku pegang tangan kamu? Boleh. Ya kamu cantik, boleh gak aku pinjam uang kamu? Boleh.
begitu kan? Gampang terbuai. Makanya nih saya mau ingetin sama setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, dengar baik. Sekarang itu zaman orang melakukan investasi. Kalau ditawarin investasi yang nggak kelihatan kepastiannya, minta hikmah. Jangan sampai nanti datang minta doa, Pak, uang saya diinvestasi. Terus mana? Nanti di kerajaan sorga baru diambil. Orang kan tawaran kayak gitu kan, karena emosi. Bahkan berita yang paling menyakitkan hati saya itu ada pasangan suami istri berantem, anaknya nangis. Jadi suaminya ini mau mukul istrinya gitu. Istrinya ya namanya respon membela diri. Dia nangis pakai bayinya. Dia nangis begini, ya kepukul bayinya. Akhirnya penyok di bagian keningnya ini. Gimana mau balikinnya? Kenapa? Cuma gara-gara itu, cuma gara-gara emosi. Yang terbaru, suami sama istri akhirnya bakar-bakaran, ribut, bener-bener ribut. Nanti videonya lagi banyak tersebar itu. Jadi saling curiga kalau suaminya main gila, suami juga curiga istri main gila. Akhirnya siram-siraman bensin dalam rumah, ancam-ancaman, kebakar kecil kesulut, mati istrinya. Cuma karena emosi, keputusan apa yang bodoh, saudara. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada hikmat marifat di dalamnya. Orang korupsi, orang ngambil punya orang lain, nipu. Bahkan orang yang hidup hedon, saya tekankan sekali lagi nih, orang yang hidup dengan hedonisme, apa yang dia suka dia beli. Maaf ya, kalau sesuai dengan kapasitas mas silakan aja lah. Tapi ada orang yang maksain, akhirnya melakukan pinjaman online. Ini saya mau ngomong nih, sebel saya. Saya ditelepon sama 3 pinjol yang ternyata ada jemaat yang menambah nomor telepon saya sebagai penjamin. Kurang ajar. Orang telepon saya pikir minta doa, pikir konseling. Pak, Bapak kenal dengan ini? Siapa ya? Jangan pura-pura nggak kenal. Saya dimarahin. Coba, Mbak Dik, kalau saudara nonton bertobat, saya pengen saudara datang ke Infinity, saya akan doakan dengan jambakan di kepala saudara. Saya mau dijadikan penjamin, kabur lagi orang kurang ajar gitu. Itu keputusan yang bodoh. Gini ya saudara, kan sekarang kan orang mencari untung dengan berbagai cara. Salah satunya mereka menyajikan pinjaman tanpa jaminan. Kalau dulu orang harus sekolahkan BPKB, mobil, motor, surat rumah. Sekarang tidak. Apa yang dijaminkan? Harga diri saudara. Betul, harga diri saudara dijaminkan. Karena rata-rata ancaman pinjol, saudara akan dipermalukan, saudara akan dibuat sedemikian keki gitu akibat dipermalukan supaya saudara bayar. Ini yang saya mau tekankan. Keputusan kita jangan sampai menyusahkan kita di hari yang esok, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan Galatia 2 ayat yang ke-20, perhatikan ini ayat penting. Kenapa keputusan kita harus ada hikmat Tuhan? Kenapa dalam mengambil keputusan, baik dalam hal apapun, berkeluarga, berdagang, berbisnis, membeli sesuatu, harus minta hikmat Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dibaca nih, saudara yang suka hidup hedon, yang selalu konsumtif, itu ada boba, beli semuanya. Itu minum kopi kenangan yuk, biar ada kenangan di masa, beli semuanya. Kalau sekali-kali mah nggak apa-apa. Nah, hampir tiap hari kita konsumsi yang sia-sia kayak gitu. Mending kasih sehat, gula nambah tinggi ya. Ujung-ujungnya pendeta saya sakit diabetes, saya itu minta doa sama boba sih. Galatia pasal yang kedua ayat ke-20, apa kata kita? Namun aku hidup, memang aku hidup, benar aku hidup. Apa kata Paulus? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kenapa? Karena Kristus yang hidup di dalam. Itu jelas tuh firman-Nya. Kenapa sih dalam setiap langkah orang Kristen, khususnya di 2021 kita harus memiliki hikmat? Karena kita hidup benar. Ini hidup kita, ini nyawa-nyawa kita, ini harta-harta saya kok, ini punya uang, ini uang saya, ini diri saya. Karena ada banyak orang begitu. Tapi ingat nih, kita bukan lagi sendiri, ada Kristus di dalamnya. Dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah yang dipertanyakan gini, saya mau memuliakan Tuhan nggak ya? Waktu saudara mau marah sama orang, saudara merasa hak saudara diambil sama orang, ada orang menjengkelkan, kita pengen marah, tapi kita lebih berhikmat. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya buat ini
sesuai dengan firman ya, kira-kira Tuhan dipermuliakan nggak atau Tuhan dipermalukan karena perbuatan kita? Saya tuh gemes saudara, zaman sekarang tuh kan gampang segala sesuatu viral. Apalagi anak-anak Tuhan, bener deh. Jangan sampai saudara kepancing emosi, lalu diviralin sama orang. Mungkin posisi saudara benar, tapi jangan-jangan keputusan saudara mempermalukan nama Tuhan. Saya tiba-tiba lihat video viral, orang kirim. Ternyata salah satu pengurus Infinity, ternyata salah satu pengurus Infinity, misalnya, saudara langsung jiwa keponya tuh. Misalnya Anda ini salah satu dari saudara, sampai masuk di turah-turah itu. Aduh Tuhan Yesus bener ya, Tuhan itu bener-bener harus ada pengajian ulang dalam pelayanan di Infinity. Kenapa? Keputusan yang salah. Lebih berhikmat karena diri kita bukan cuma lagi kita, tetapi Kristus di dalam. Jadi gini ya, hikmat itu nggak selalu berbicara tentang hal-hal yang duniawi dalam mengambil keputusan. Saya contoh. Dalam bertindak, dalam bermaksud gitu, seringkali antara maksud dan cara tuh suka salah. Saya suka gambarkan ini dalam pengajaran-pengajaran di Infinity. Bu, kita pengen suami bertobat, itu bagus gak? Sangat-sangat bagus. Tapi harus ada dengan cara yang tepat. Jangan suami udah belum berzina. Amsal 10 ayat 22 apa? Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahnya. Lihat aja Pak, lu kalau ngomong berdoa, lu biar kerja sampai mati, keringet diperas gak ada hasil. Siapa tadi berdoa? Saudara yang diperas. Maksudnya baik, caranya yang salah. Kayak tadi saya bilang, kita mau ngomong tentang okkultisme terhadap budaya, tapi cara kita yang seringkali yang salah. Kita bilang nih kalau nggak dilepas nih kalau nggak dibuang nih kalau nggak dibakar nih setan semua nih lukisan. Saya berapa banyak ketemu jemaat dalam tanda petik diberkati kaya, mereka punya koleksi gitu. Semua dibuang-buangin. Kata pendetanya ada kuasa gelapnya. Nah ini yang seringkali kayak gitu. Akhirnya orangnya nggak mau gereja lagi. Ya hartanya dia, koleksinya dia dibuang-buangin. Memang harus berhikmat dalam setiap langkah. Karena gini saudara, anak kecil kalau kita paksa bonekanya diambil nangis. Kapan bonekanya bisa kita ambil? Waktu dia bertambah dewa. Ketika dia dewasa tanpa kita minta pun dia kasih bonekanya. Begitu juga dalam mendidik kekristenan. Saya nggak pernah ekstrim, ini harus begini, ini harus enggak. Karena pada dasarnya ada hati nurani, mengambil keputusan dengan bijak saudara. Nah, ya, jadi yang pertama, kenapa kita harus memiliki hikmat di 2021? Sebenarnya karena hikmat membantu kita mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, karena dengan hikmat, apapun yang kita ambil dalam setiap keputusan, kita memiliki ketenangan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh cemas, saya tidak boleh khawatir. Zaman ini 2021 dalam setiap rencana, dalam setiap target banyak orang ketakutan. Mereka bilang begini, pendeta, ini saya mau mulai masuk jualan online nih pendeta. Aduh, nanti untung nggak ya pendeta? Ini saya mau mulai jualan ini pendeta. Nanti laku nggak ya pendeta? Saya mau buka gini. Ada banyak orang terlalu takut dalam langkah. Kenapa? Karena memang nggak punya satu jaminan. Nah, orang yang hidup dalam hikmat, dia tahu keputusan langkah yang diambil datangnya dari Tuhan dan apa yang kita janjikan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Itu harus saudara garis bawahi. Kalau kau berbisnis, kalau kau berdagang, kalau kau berkarir, dalam setiap hal yang kau jalani, ingat, Allah tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Dia. Itu harus saudara garis bawahi. Jadi ketika orang mulai bilang begini, kagak mungkin sukses tuh, kagak mungkin untung tuh, kayaknya jauh tuh dari laba tuh, gak usah takut, gak usah khawatir. Jangan dengar kanan kiri, hidup kita stres saudara. Kan zaman sekarang gitu kan. Dengan waduh, sekarang katanya indeks saham Indonesia turun drastis. Wah, kita akan terbentuk. Hidup kita datang berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang berkat terbuka dengan cara yang mustahil akan tetap mengalir dari saudara. Tapi ini yang saya tekankan juga sebaliknya. Seperti dua sisi mata uang. Kalau Tuhan bilang tertutuplah pintu berkatmu, apapun yang kau buat, gak ada hasil. Kerugian. Tapi sebaliknya kalau di dalam Tuhan, pendeta, saya doa, saya meminta tanda, Tuhan sudah gagal ini, saya sekarang gagal, kok saya gagal? Kegagalanmu bukan akhir, kegagalanmu awal dari kisah sukses hidup saudara. Lihat, ada banyak orang memiliki kesuksesan bukan karena pintaran. Kan ada orang bilang begini, pendeta, saya nggak bisa berhikmat, tapi saya bodoh. Saya katakan ini ya,
Hikmat tidak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Hikmat tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau dengan tingkat pendidikan seseorang. Karena faktanya ada banyak orang pintar belum tentu berhak. Tapi ada banyak orang yang dia tak pintar, tapi kok bisa lebih sukses. Sering kali keputusannya berhikmat. Saya ambil contoh seorang pedagang yang sukses di Indonesia, namanya almarhum Bob Sadino. Saya nggak kenal. Sebelum dia jadi seorang pengusaha sukses, almarhum adalah seorang yang juga pernah berusaha jualan di level paling kecil. Nah, salah satu jualan yang paling kecil dia lakukan adalah menjual telur. Tapi yang menarik kisahnya, nanti saudara bisa pulang searching sendiri kisahnya. Almarhum Bob Sadino itu, jadi waktu dia jual telur, yang menarik katanya gini, dia cari ibu-ibu yang paling cerewet yang ada di tempat dia dagang. Jadi waktu ibu itu beli telur sama dia, dikasih harga per kilonya lebih murah, dan disisipin telur-telur busuk di dalamnya. Jadi waktu ibu itu masak dan telurnya busuk, otomatis dong kecerewetan dan kehebohannya membuat dia komplain. Apaan nih? Telurnya memang lebih murah, tapi busuk semuanya. Almarhum Bob Sadino bilang apa? Waduh, saya nggak bisa nih dagang seperti ini. Setiap telur busuk yang ibu punya akan saya ganti 10 telur yang lain, yang baru. Jadi diganti banyak. Dan dengan sendirinya, ibu yang cerewet ini pasti akan mempromosikan. Lu kalau beli telur tuh sama si Sadino tuh, lu kalau beli telur di Bob tuh, gua busuk 1 diganti 10. Bob Sadino mengganti biaya untuk marketing dibanding dia bikin brosur fotokopi, dia bikin dengan cara seperti itu. Dan ini kan gak ada pelajarannya, saudara. Ini yang disebut hikmat. Hikmat itu sesuatu yang datang dari luar. Kalau saudara lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat saya catat di sini ya. Saya ingin setiap saudara mengerti, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menuliskan hal yang sama. Dikatakan bahwa hikmat itu adalah kebijaksanaan, kearifan, atau kesaksian, dalam tanda kurung kekuatan gaib. Karena memang sesuatu yang nggak selalu didapat dengan cara logika. Ada seorang namanya dia dikenal Joanna Kathleen Rowling. Orang nggak kenal nama panjangnya, biasanya orang dengar namanya J.K. Rowling, penulis novel legendaris namanya Harry Potter. Kalau orang luar kan beda, dia Harry Potter. Kalau kita itu udah pernah nonton belum? Harry Potter. Lo tau gak kisah hidupnya? Ini bukan orang kaya, seorang yang sangat amat miskin. Dia lebih miskin lagi karena suaminya menceraikan, jadi gak ada yang nafkahin dia, ya kan? Tapi dia terus dengan passionnya untuk nulis. Saking miskinnya, naskah asli dari novel pertama Harry Potter itu ditulis di atas tisu, di kafe gitu. Dia tulis di tisu. Saking miskinnya dia tulis semua itu. Sampai pagi terus dia tulis. Saya mau tanya, apa langsung sukses, apa langsung berhasil? Tidak. Karena setiap publisher, setiap penerbit itu menolak dia. Kenapa? Karena tulisannya cuma di atas tisu. Saking miskinnya dia bahkan nggak bisa fotokopi. Jadi dia ketik ulang setiap naskah. Setiap dia mau datang ke publisher atau penerbit, dia ketik ulang lagi secara manual atau dia tulis dengan tangan. Orang berkata apa? Siapa yang mau dengar kisah tentang penyihir? Ini abad udah modern sih. Tidak ada anak-anak yang mau menerima. Siapa yang mau baca? Tapi dia terus berjuang. Karena dia percaya apa yang dia jalani akan mendapatkan hasil. Kita mah enggak, gagal sekali langsung putus asa. Mencoba ini enggak ada keuntungan, langsung kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok saya bikin usaha, sekarang kita lupa. Dalam setiap langkah kehidupan ada proses. Orang berhikmat tidak takut menjalani proses. Orang berhikmat dia akan dengan yakin. Ketika orang berkata nggak mungkin bisa, nggak mungkin berhasil, dia bilang apa? Tuhan yang menyertai saya. Kita katakan, melewati air engkau tidak akan dihanyutkan. Alkitab nggak bilang engkau lewat di pinggir air. No, Alkitab bilang melewati air, tapi tidak hanyut. Alkitab akan katakan melewati api. Alkitab nggak bilang engkau lewat pinggir api. No, Alkitab bilang melewati api, tetapi tidak dihanguskan. Ini penekanan yang saya mau taruh dalam hati saudara di 2021. Ayo saudara, jangan takut. 2021 ini saudara harus dapat berkat. Sama kayak orang mau Imlek, harus ada cuannya, harus ada hokinya. Di tahun ini berkat, cuan kita datang dari Tuhan. Jangan pernah khawatir. Kalau saudara punya suami, mah kayaknya kurang bagus, gak apa-apa, dorong suami. Bukan dorong ke jurang, bukan. Dorong dengan semangat, bilang, Pak, aku percaya Tuhan kasih kemenangan sama usaha kamu. Apapun yang terjadi, saudara.
Karena dengan hikmat kita lebih tenang. Why? Karena Tuhan yang memberikan kita sebuah jaminan. Saya ingin khotbah lebih panjang lagi, saudara, tapi saya pikir jadikan ini bagian pertama. Minggu depan akan saya bagikan bagian yang kedua. Karena salah satu yang banyak orang tanya, Bursa Efek Indonesia mencatat akhir 2020 tingkat investor di Indonesia itu bertambah menjadi 45%. Jadi memang kenyataannya ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak sekali jemaat Tuhan yang sekarang coba masuk beralih dengan bisnis yang berbeda. Kalau dulu modalnya dibelikan barang dijual dengan harga lebih tinggi, sekarang mereka membeli saham. Pak, boleh nggak? Pak, pandangan Alkitab gimana? Pak, berhikmatnya konteksnya apa? Kita belajar di 2 minggu ke depan. Itu saja yang harus saya sampaikan. Saya mengundang setiap worship leader boleh maju ke depan. Pak, coba dulu sendiri. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Katakan kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah lalu di hidupku, di hidupku. Sekali lagi awal sama katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Amin, amin. Suara besar ini lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang ada ini. Ayo bersama-sama kita kembali pujian ini. Katakan, semusim berlalu. Amin. Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Benar Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Syukur. Sekali katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Firman Tuhan hari ini sesungguhnya menegur setiap kita untuk mengambil langkah bukan karena emosional atau karena dasar hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya Tuhan menyiapkan kebahagiaan. Karena itu kita katakan mereka yang punya hikmat, mereka yang punya pengetahuan, jalan itu disebut jalan berbahagia. Alkitab tidak pakai kata senang. Why? Karena senang selalu dikuasai oleh keinginan daging kita. Senang dikuasai oleh hawa nafsu kita. Senang cenderung dikuasai oleh emosi kita.
jujur dalam keputusan kita cuma ikut apa yang kita mau, saudara. Tapi sama-sama kita belajar untuk lebih berhikmat. Apapun rencana saudara, apapun target saudara, katakan Tuhan, turutlah ambil bagian di dalam. Karena Engkau yang mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Sebelum engkau melangkah, katakan Tuhan, berikan aku kepastian untuk aku melangkah di kanan atau aku melangkah di kiri. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah yang lalu menjadi pelajaran bagi kami. Tapi 2021 kami akan melangkah dalam hikmat-hikmat Tuhan. Apa yang kami lakukan bisa salah, apa yang kami rancangkan bisa gagal, tapi Tuhan selalu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Maka hamba doa dalam nama Yesus, kalau ada di antara kami para pelayan Tuhan dari Infinity atau setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan streaming ini, Tuhan, kami mengalami masa-masa gagal. Kami merasa semua yang kami kerjakan sia-sia. Kami merasa bahwa keputusan kami sudah salah yang kemarin kami ambil. Tapi kali ini kami belajar seperti Salomo. Ketika Engkau datang bertanya apa yang Kau inginkan, kami katakan Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kearifan, berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam berbuat, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi orang lain, bahkan juga bagi hidup kami pribadi. Dan biarlah Tuhan, di masa-masa sukar, di masa pemulihan dari setiap resesi yang terjadi akibat pandemi, kami tetap yakin ada kemenangan, ada kekuatan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami untuk kami mencapai janji-janji-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapapun yang sudah mendengar firman ini, biarlah firman ini berakar, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga ada sesuatu yang bermakna yang kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa takkan habis. Amin. Oh, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Akan sungguh bersyukur. Mengambil hosti dan anggur. Namun jika saudara tidak memiliki hosti seperti yang saya pegang, Infinity selalu menghimbau saudara harus menggunakan potongan roti kecil, atau saudara bisa menggantinya dengan biskuit atau cracker. Ada jemaat tanya sama saya gini, pendeta, apakah kalau kita mengganti hosti dengan biskuit mengurangi kuasa Tuhan? Tidak, saudara. Karena yang kita lakukan bukan sedang memakan, kita sedang mengingat, kita sedang mengklaim apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Jadi kalau memang saudara tidak memiliki hosti, saudara punyanya roti atau saudara punyanya biskuit, it's okay. Yang penting iman saudara dalam melakukan perjamuan kudus. Tapi yang juga harus diperhatikan gini, yang penting adalah pecahannya. Bukan ada jemaat bilang, Pak, saya pakai Oreo boleh nggak? Itu ya kalau Oreo itu kan ada selainya. Ya kalau biskuit Oreo-nya boleh lah ya kan, tapi jangan ya kayak saudara makan. Ada yang bilang, Pak, regal boleh? Boleh. Ya tapi ya dipotong aja, dibagi-bagi gitu. Jangan satu regal besar saudara makan. Itu kalau di Katolik itu hostinya Romo gitu. Cuma Romo yang boleh makan segede gitu. Jadi saudara bisa pakai potongan kecil. Nah, saudara yang tidak memiliki anggur seperti yang saya pegang, saudara bisa menggantinya dengan sirup yang ada di rumah saudara, atau saudara boleh pakai teh lah.
Pak, kalau saya nggak pakai teh tapi nggak pakai gula, boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting saudara imani saja bahwa yang kau angkat akan diubah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti ada bagian kita doa. Saudara, ketika kami melakukan syuting ini dilakukan di minggu atau hari Selasa awal-awal dari Februari. Ini baru bulan belum 10 tanggal ke depan lah. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di bulan-bulan ini. Tapi yang saya percaya kita butuh Tuhan saudara di setiap bulan. Jadi ntar saudara berdoa, kalau engkau seorang istri, doa bagi suamimu. Katakan Tuhan berkati bisnis usaha, berkati pendapatan. Karena isu-isu yang berkembang dikatakan akan terjadi resesi volume kedua, bahkan ada kemungkinan kita untuk lockdown dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi sektor ekonomi. Tapi yang saya mau katakan sederhana, berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan, sesulit apapun, pintunya sekecil apapun, berkat akan tetap mengalir bagi saya dan saudara. Jadi nanti kita berdoa untuk perekonomian setiap kita pribadi. Doa. Kalau saudara pernah gagal di tahun lalu, doa Tuhan tahun ini aku percaya ada pelipat kali gandaan. Kalau saudara pernah ditipu, saudara pernah kehilangan, saudara pernah tidak mencapai apa yang menjadi goal setting saudara, maka doa, katakan Tuhan aku percaya tahun ini tingkap-tingkap berkat buka atas hidupku. Kita akan roti di atas kepala kita. Siapkan hati saudara, karena apa yang kau pegang di tangan akan diubah menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama dengan tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, kami terima penebusan atas dosa, pelanggaran dan kesalahan. Kami percaya hidup kami diubahkan melalui pengorbanan Yesus, melalui bilur-bilurnya. Setiap sakit penyakitku sudah diangkat, disembuhkan di atas kayu salib. Artinya aku percaya jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, pencernaanku sehat. Kami tolak segala bentuk celaka mara bahaya, bahkan pandemi, virus yang ada di sekitar kami dihancurkan kuasanya. Udara di sekitar kami disterilkan oleh kuasa tubuh dan darah Kristus, sehingga setiap virus yang akan menjangkit kepadaku kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Di mana kami melangkah, di mana kami berada bersama pasangan, anak-anak, orang tua, dijaga, dilindungi malaikat Tuhan. Hidup kami diberkati, diangkat naik dan tidak turun. Apa yang dikerjakan Allah buat berhasil, karena Tuhan sudah menebus sempurna di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam tubuh Tuhan Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Bersama jemaat yang terkasih, kita akan mengangkat tinggi anggur yang akan diubah menjadi tetes darah Kristus. Nanti ada bagian kita doa masing-masing, doa dengan sungguh saudara. Yesus hadir di tempat ini. Bahkan saudara yang menyaksikan oleh streaming, Tuhan hadir di sebelah saudara. Tuhan dengar apa yang menjadi kesungguh-sungguhanmu. Maka perkatakan kepada Yesus, dan ingatlah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Kristus kami ditebus dari dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatan apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan di 2020, 2021. Kami belajar lebih baik, jadi suami lebih baik, jadi istri lebih baik, jadi anak Tuhan yang lebih baik. Dengan tetes darah Kristus, segala kutuk sudah dihancurkan, kutuk sakit penyakit, kutuk gagal sudah dipatahkan. Hidup kami diperbaharui, diangkat naik dan tidak turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang ku pegang, apa yang ku kerjakan, Allah buat berhasil dalam kehidupanku. Saudara berdoa masing-masing, doa sungguh-sungguh, doa. Kalau engkau berbisnis bersama suamimu, doa, katakan Tuhan sertai kami. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga dan suamimu yang berbisnis, katakan Tuhan berkati pekerjaan suamiku.
Saudara punya anak-anak yang bekerja, yang mengambil pendidikan, doa katakan, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan untuk anak-anakku. Hamba serahkan dalam nama Bapa, hamba katakan kepada kamera, kepada setiap kami para pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau tahu beban yang kami pikul masing-masing. Engkau tahu air mata kami Tuhan. Engkau tahu keluh kesah kami dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang mendengar. Sediakanlah telingamu Tuhan atas setiap permohonan kami. God, hear my prayer. Biarlah permohonan permintaan kami dalam ibadah ini, dalam perjamuan kudus ini, ada kuasa yang terjadi dalamnya. Dalam nama Yesus diberkati setiap doa kami. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang berkata, mengajarkan bahwa perjamuan ini kuasanya lebih dari roti mana. Dengan perjamuan kudus kami diurapi, hidup kami dijaga, dilindungi malaikat Tuhan. Kami menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di sorga. 2021 kami punya rumah di bumi. Kami tolong mengembara, kami tolong miskin bangkrut. Apa yang ku pegang, apa yang ku kerjakan, Allah buat berhasil dalam nama Yesus hari ini. Segala penyakitku, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman bahwa apa yang kau minta, Tuhan sudah taruh jawabannya di setiap tetes darah Kristus. Saudara yang sudah menerima, saudara boleh berdoa masing-masing sejenak. Dengan iman katakan, Tuhan, aku percaya apa yang kukatakan sudah terjadi. Apa yang kukatakan Tuhan genapi. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhan-Mu terlebih besar. Tuhan-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Ku besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Dengan iman bersama katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan, pulihkan hidup. Kita akan masuk di dalam doa jemaat. Nanti rekan pelayan dari Infinity akan memimpin untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan yang begitu besar kepada kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Yedi Tambayong. Terima kasih Tuhan untuk isi firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus hikmat-Mu Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua Tuhan Yesus, bahkan seluruh bangsa Indonesia Tuhan, kami akan menang dari situasi saat ini, dari pandemi saat ini Tuhan. Karena ada hikmat-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus dalam melangkah, dalam beraktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Putra-Mu baik untuk kami. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, Bapa hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Yedi Tambayong Tuhan Yesus. Kau urapi Bapak Yedi Tambayong Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun setiap hari Tuhan kepada dia Bapa. Tuhan Yesus, Kau jaga Tuhan Yesus Bapak Yedi Tambayong dalam
Tambayong Tuhan. Dia sehat Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu bungkus tubuhnya Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kau jaga dan Kau lindungi juga Tuhan Yesus untuk istrinya, Ibu Kori dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan Yesus mereka semua oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Mereka sehat, mereka aman bersama-Mu Bapa. Berkat-Nya Tuhan Yesus selalu baru Tuhan Yesus tercurah Tuhan Yesus untuk Bapak Yedi Tambayong. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Praise and Worship Infinity Tuhan. Saat ini dimanapun mereka berada, ataupun saat ini yang mereka menyaksikan live streaming ini Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka Tuhan Yesus melalui isi firman-Mu ini Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, Tuhan apapun Tuhan Yesus pergumulan mereka, permasalahan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Engkau buka jalan Tuhan setiap permasalahan mereka. Yang sakit Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Berikan mereka semangat yang baru Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Widodo Tuhan, Kau urapi Pak Jokowi, berikan hikmat-Mu Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Apa yang Dia lakukan Tuhan Yesus, apa yang Dia kerjakan, itu semua berasal dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan Yesus untuk kami semua. Kami berdoa sepakat Tuhan Yesus untuk para oma-oma Tuhan dan opa-opa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus agar mereka Tuhan Yesus terus selalu setia kepada-Mu Tuhan. Kau urapi mereka Tuhan, apabila mereka harus melangkah beraktivitas di luar rumah Tuhan. Kau jaga dan Kau pagari mereka semua Tuhan. Tutup bungkus mereka semua oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Praise and Worship Infinity ini Tuhan Yesus. Pakai terus kami Tuhan Yesus untuk terus memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, teman sekalian. Kita mengucap syukur kalau pada siang hari ini kita boleh pulang kembali ke rumah kita masing-masing melakukan aktivitas kita. Satu hal kita percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memulihkan kehidupan kita, bahkan Dia sanggup memberkati kita. Inilah pujian kita kepada Tuhan. Aku percaya. Tuhanku
di dalam doa syafaat kita. Maka pada akhirnya umat Tuhan yang terkasih, firman yang berkata, jika engkau ditolak di satu tempat, maka pergi dan bebaskanlah kakimu, namun jika engkau diterima di tempat itu, berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, keluarga besar dari Praise and Worship Infinity memberikan kepercayaan kepada hamba untuk kali ini dapat kembali melayani melalui kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kami mengakhiri menutup, hamba memperkatakan berkat daripada Allah. Maka umat Tuhan, para pelayan-pelayannya, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan kau bergantung, berharap, berserah kepada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan dimanapun kau berada, apapun kata berkat yang kau dengar, terimalah dengan sungguh dalam iman saudara. Karena Tuhan sendiri yang berkata dalam firman-Nya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Diangkatnya hidupmu naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. 2021 menjadi tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun di mana apa yang gagal di tahun yang lalu dipulihkan di tahun ini. Diberkatilah kesehatanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena pada siang hari ini setiap tingkat-tingkat langit Allah terbuka bagi saudara. Lihatlah janji Tuhan sedang turun dan tercurah atas hidup saya dan hidup saudara. Maka umat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang percaya keluarga besar Praise and Worship Infinity diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah sudah selesai. Kembali kita akan berjumpa dalam ibadah-ibadah lainnya bersama dengan keluarga besar Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus